Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Yan Channel untuk perbaikan tampilan Yamaha Mio M3 125 yang sudah masuk ke tahap 6 untuk perbaikan bodi kasar tutup mesin, kemudian tameng depan dan batok belakang speedometer. Dimulai dari bodi kasar tutup mesin, kita lepas terlebih dahulu. Di sini ada 3 skrup pengikat yang harus kita lepas, kemudian kita bisa lepas klip pengunci dan kita bisa pisahkan. Selanjutnya untuk bodi kasar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian samping yang harus kita pisahkan. Di sini ada 3 skrup pengikat, kemudian kita bisa lepas klip pengunci dengan menggunakan obeng minus tipis dan penyongkel. Jadi harus ditekan terlebih dahulu penguncinya, kemudian dibantu congkel seperti ini supaya bisa kita pisahkan satu persatu. Sini memang untuk pengikatnya cukup kuat sehingga harus berhati-hati supaya tidak memecahkan bodi part yang ada di bagian tengah ini. Setelah semua klip pengunci bisa kita bebaskan, kita bisa pisahkan bagian tengah tutup mesin ini seperti ini, dan lanjut kita lakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus 1000 sampai dengan 2000. Artinya bisa pakai 1000, 1500 atau 2000. Kita amplas secara merata untuk membuat permukaannya sedikit kasar dan menghilangkan scratch yang ada di sini. Kemudian bisa kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun, kemudian dibilas dan dipisahkan. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke bagian yang lain. Kita basahkan dulu, kemudian kita amplas sama dengan menggunakan amplas 1000 atau 1500 atau 2000 untuk membuat sedikit kasar permukaan dan sedikit menghilangkan baret-baret. Setelah semua bagian kita lakukan pengamplasan, kita bisa lakukan pencucian dengan menggunakan sabun untuk menghilangkan sisa oli, minyak atau kotoran supaya nanti pengecatannya bisa menempel dengan baik. Setelah semua bagian bisa kita sikat dengan menggunakan sabun, kita bilas bersih supaya sisa sabun dan kotoran larut, kemudian dibiarkan kering. Untuk pengecatan digunakan diton dashboard coating warna hitam. Kita lakukan spray secara merata maksimum 2 kali pengecatan di antara
Pengecatan itu harus ditunggu minimal 15 menit atau dibiarkan cat lamanya mengering. Kemudian bisa lanjut ke bagian yang lain, sama juga dengan menggunakan ditone dashboard coating warna hitam, di spray secara merata dan maksimum pengecatan 2 kali dengan jeda diantaranya 15 menit atau dibiarkan cat pertama mengering. Dan setelah kering seperti ini hasilnya, kemudian kita gabungkan kembali, posisinya kita sesuaikan terlebih dahulu, kemudian kita tekan supaya klipnya bisa mengunci seperti kondisi awal. Ini cukup ditekan supaya klip yang ada di bagian yang besar ini keluar dan mengunci. Kemudian kita bisa ikat dengan skrup pengikat. Di sini ada 3, bagian atas 2, bagian bawah 1. Setelah selesai seperti ini tampilannya, sudah jauh dibanding aslinya. Kemudian bisa kita lanjut pasang ke bawah jok sepeda motor, disesuaikan posisinya, lubang-lubang dengan klip disesuaikan, kemudian bisa lanjut dilakukan penekanan. Setelah klip mengunci, kemudian kita pasang skrup pengikat di bagian depan bawah 1, kemudian sisi kiri 1 dan kanan 1. Selanjutnya kita akan lakukan perbaikan tampilan untuk bodi kasar yang ada di tameng, dimana sebelumnya akan kita pisahkan antara bodi kasar dengan bodi halus. Di sini ada beberapa skrup pengunci yang harus kita lepas terlebih dahulu satu persatu. Ini bisa kita lihat di situ ada skrup, kita bisa buka satu persatu. Setelah semua klip bisa kita lepas, ini bisa kita pisahkan antara bodi kasar dengan bodi halus. Dan kemudian ada 2 skrup di bagian depan di atas lampu harus kita lepas untuk bisa memisahkan lampu depan dengan bodi kasar tameng. Setelah terpisah, kita bisa lakukan pembasahan untuk bodi kasar tameng. Selanjutnya dilakukan pengamplasan dengan amplas halus 1000, 1500 atau 2000 secara merata, terutama bagian-bagian yang nanti akan berada di bagian luar atau akan terlihat, sementara bagian lain akan tertutup dengan bodi halus yang tadi kita lepas. Setelah pengamplasan dilakukan secara merata, ini bisa kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya sisa oli atau sisa kotoran bisa bersih dan bisa larut dengan menggunakan sabun ini. Setelah kita cuci bersih secara merata,
Ini kita bilas sabun pembersih ini dengan air supaya semua sisa sabun bersih beserta kotoran juga larut. Setelah kita lakukan pembilasan ini, kita biarkan kering terlebih dahulu untuk dilakukan proses berikutnya, yaitu pengecatan. Sebelum pengecatan, kita akan tutup lambang garpu tala di sini menggunakan tape supaya lambang ini tidak terkena cat, sehingga tidak perlu kita lakukan penggantian bagian ini. Selanjutnya kita lakukan pengecatan dengan menggunakan Diton dashboard coating warna hitam secara merata, dan ini juga maksimal dilakukan spray sebanyak 2 kali dengan jeda minimal 15 menit atau dibiarkan cat pertamanya mengering terlebih dahulu. Untuk cat pertama ini kita biarkan kering dan dilanjut dengan pengecatan yang kedua. Setelah pengecatan kedua ini kita biarkan mengering, dan kemudian kita bisa lanjut pemasangan lampu ke tameng ini. Di sini pertama kita sesuaikan posisinya dan kita pasang skrup pengikat yang ada di bagian depan, kanan satu kiri satu, dan dipastikan klip antara lampu dengan bodi kasar ini sudah sesuai. Kemudian dilanjut ke bagian sebaliknya untuk memasang skrup pengikat di posisi dari posisi balik tameng ini atau posisi belakang tameng. Selanjutnya kita bisa lepas penutup lambang garpu tala yang tadi kita tutup dengan menggunakan tape sebelum tadi pengecatan, dan ini bisa kita lepas. Selanjutnya bisa kita pasang bodi halus tameng, disesuaikan posisinya supaya klipnya bisa mengunci, bisa masuk terlebih dahulu dan bisa mengunci dengan baik. Kemudian kita bisa lanjut pemasangan skrup pengikat di belakang tameng. Untuk perakitan tameng sudah selesai seperti ini hasil akhirnya. Kemudian dilanjut untuk melepas batok belakang dari speedometer. Ini kita lepas switch terlebih dahulu. Di sini ada pengunci, kemudian kita bisa lepas kabelnya. Untuk bagian sisi kiri di sini ada skrup pengikat, kita lepas dan kita bebaskan klip penguncinya. Selanjutnya untuk speedometer di sini ada 3 skrup pengikat, 2 di bagian depan, 1 di bagian belakang. Ini kita lepas dan kemudian kita pisahkan. Untuk batok bagian belakang ini akan kita lakukan pengecatan, dimana sebelumnya kita
lakukan pencucian untuk menghilangkan sisa oli atau minyak atau kotoran yang menempel di permukaan batok belakang ini. Dan selanjutnya akan kita lakukan pengecatan dengan menggunakan Diton dashboard coating, sama seperti bodi kasar yang lain, hanya saja untuk bagian ini tidak kita tunjukkan pengecatannya. Dan setelah pengecatan kita bisa lakukan pemasangan kembali speedometer ke batok belakang ini. Di sini ada 3 skrup pengikat di bagian belakang, satu, kemudian di bagian depan ada 2, satu kiri satu kanan. Setelah itu kita pasang switch yang ada di bagian kiri dan kanan dan dipasang skrup pengikatnya. Demikian sharingnya untuk tahap 6 perbaikan tampilan Yamaha Mio M3 125. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.